Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kali ini teman-teman berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Ismubah materi Tauhid Mulkiyah yang ada di buku Akidah Akhlak. Nah, teman-teman, sebelum Kak Rizal mulai, Kak Rizal akan menyapa kalian. Apa kabar teman-teman kelas 9? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada yang kurang dalam diri kalian. Semuanya kalian siap melaksanakan rutinitas kita sebagai pelajar, dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah sebagai pelajar SMP Lab School of UMJ. Teman-teman tetap semangat ya, walaupun kita dalam masa pandemi, tetap selalu mengikuti protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan, rajin olahraga, dan tidak meninggalkan ibadah wajib kita, sholat 5 waktu, dan ibadah sunnah yang lainnya dikerjakan dengan baik. Baik teman-teman, kita melangkah ke materi Tauhid Mulkiyah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Semoga doa kita diijabah oleh Allah. Kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik dan benar dan mudah diterima dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut ke standar kompetensi memahami makna Tauhid Mulkiyah. Selanjutnya, kompetensi dasar dapat menjelaskan pengertian Tauhid Mulkiyah, menunjukkan dalil nakli tentang Tauhid Mulkiyah, dan dapat menjelaskan penting Tauhid Mulkiyah. Nah, sedikit pengantar dari Kak Rizal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia terletak pada apanya? Pada akalnya. Melalui akal manusia mampu mengerjakan yang berat menjadi ringan. Ya, itu semua merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seluruh alam semesta, teman-teman, berada dalam genggamannya, maka dari itu manusia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kenyataan itu, maka sangat penting bagi manusia untuk mempelajari Tauhid Mulkiyah. Nah, inilah sangat pentingnya. Nah, Kak Rizal memaparkan dalil pokok Quran Surah An-Nas ayat 1-3. Ada kaitan dengan Tauhid Mulkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Nah, itulah dalil Quran surat An-Nas. Maksudnya, kita itu harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sederhana. Nah, ya, baik secara sederhana maupun secara luas. Nah, Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa? Siapa rajanya manusia? Siapa sembahan manusia? Itu harus kita kuatkan dengan nilai tauhid, ya. Nah, pengertian Tauhid Mulkiyah berbeda dengan teman-teman mungkin waktu di kelas 8 sudah mempelajari pengertian Tauhid. Sekarang kalian mempelajari Tauhid Mulkiyah. Nah, Tauhid Mulkiyah secara bahasa, ya, itu dari ambil kata bahasa Arab Malik, berakar dari kata Malaka yang berarti raja yang memiliki dan menguasai. Ya, teman-teman. Nah, bab ini kita mempelajari tentang Tauhid. Nah, tauhid itu biasanya berasal dari wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengisahkan Allah. Kalau ini sudah mengakar kepada Tauhid Mulkiyah. Selanjutnya, Tauhid Mulkiyah secara istilah adalah keimanan yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hidup dan matinya manusia, dan yang segala yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Malik adalah raja yang memiliki menguasai seluruh apa yang menjadi kekuasaannya. Contoh,
pemilik rumah siapa, dia yang berhak dan mengatur dan boleh menjualnya. Nah, itu manusia ya. Manusia siapa yang menciptakan? Allah. Nah, secara istilah tauhid mulkiyah adalah keimanan yang berkaitan dengan kekuasaan Allah. Dengan melihat pengertian itu, maka rajanya manusia adalah Allah. Ya, sesembahan manusia adalah Allah. Dengan melihat pengertian yang luas, siapa sih yang menghidupkan, siapa sih yang mematikan? Nah, siapa sih yang menguasai orang lain? Siapakah sih yang menguasai semua isi jagat raya ini? Adalah Allah yang segala menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala adalah raja bagi seluruh manusia. Ya kan ya? Seorang raja di tengah masyarakat manusia hanyalah raja bagi sebuah negara. Raja bagi sekelompok manusia yang dinamakan masyarakat. Tapi Allah adalah rajanya manusia. Maka inilah yang dinamakan tauhid mulkiyah. Artinya, segala sesuatu di muka bumi ini berada dalam genggamannya, berada dalam kekuasaannya. Nah, inilah yang dinamakan tauhid mulkiyah. Nah, teman-teman, contoh-contoh pengamalan tauhid mulkiyah mungkin ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Nah, syahadat adalah kunci untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita harus patuh kepadanya. Ya, teman-teman. Nah, bisa kalian buka buku halaman 29 tentang pendalaman tentang syahadat. Nah, lahirnya manusia di muka bumi ini tidak lain untuk kembali mengingat dan bersaksi dengan cara bersyahadat. Syahadat secara bahasa adalah bersaksi, teman-teman, ya. Secara istilah syahadat adalah bersaksi bahwa tiada ilah yang wajib dipatuhi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bacaan syahadat ini adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini pengamalan tauhid mulkiyah. Kita amalkan syahadat, yakinkan syahadat. Ya, ini adalah nilai tauhid yang paling tertinggi. Yang kedua, nah, ada pengamalan tauhid mulkiyah yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Salat ini adalah suatu rangkaian pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bersyahadat. Salat kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa, aktivitas hamba menyapa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi hubungan harmonis. Ya, manusia sebagai hamba Allah maka wajib patuh kepada rajanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat sejarahnya, salat adalah ibadah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Saat kapan itu, teman-teman? Saat Isra Mi'raj. Salat ini untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika salatnya bagus, maka akan mendampak kepada perbuatan yang lain, teman-teman. Jadi kalau ingin berakhlaknya baik, maka salatlah. Selanjutnya, puasa. Puasa berasal dari kata som atau siam, ya. Ya, ini teman-teman. Siam itu artinya menahan diri. Puasa memiliki tingkatan, yaitu ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram. Apa, teman-teman, tingkatannya? Puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram. Nah, kalau wajib di mana kita kerjakan? Berarti di bulan suci Ramadan. Kalau puasa sunnah biasanya kita ada Senin Kamis, ya, dan puasa Daud, puasa Tasu'a, ya, puasa Arafah, itu yang sunnah. Kalau puasa yang diharamkan biasanya itu di hari-hari tasyrik. Paham ya, teman-teman, tentang puasa waktu kalian belajar di kelas 7. Yang keempat, nah, contoh-contoh pengamalan tauhid mulkiyah. Ya, yang keempat adalah zakat. Zakat adalah sebuah ibadah yang memberi manfaat bagi manusia. Bagi yang beri zakat merasa nyaman karena harta yang dimakan suci dari yang bukan haknya. Jadi harta yang kita miliki itu kalau sudah mencapai nisab dan haulnya itu wajib
kita keluarkan, karena harta yang kita makan ini tidak suci, karena ada hak fakir miskin. Jadi kita harus keluarkannya. Melakukan zakat merupakan bentuk kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang mulkiyah, kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu ada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu sebagai pemilik alam semesta ini, sebagai yang menciptakan manusia. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah haji. Apa itu haji? Nah, ibadah, salah satu rukun Islam yang kelima. Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan bagi kaum muslimin yang mampu secara material, yang kedua fisik maupun keilmuan. Jadi hati-hati teman-teman, bukan hanya materi, tapi fisik. Setelah fisik harus kita cerdas, ada harus ilmunya tentang melaksanakan ibadah haji. Nah, kapan kita laksanakan? Biasanya di Arab Saudi itu melaksanakan kegiatan ini di bulan Zulhijjah, ya teman-teman. Nah, paham ya? Secara etimologi itu haji berarti niat, al-qasdu, sedangkan menurut syarak berarti niat menuju Baitul Haram dengan amal-amal yang khusus. Nah, tempat tertentu yang dimaksud dalam definisi di atas adalah selain Ka'bah, ada tempat sa'i juga di Padang Arafah, ada tempat wukuf di Musdalifah, ada tempat mabit di Mina, dan tempat melontar jumrah. Ya teman-teman, kalian harus pahami tempat-tempatnya, waktu-waktunya. Nah, inilah amalan haji yang harus kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ada pengamalan tauhid mulkiyah yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman, sekian mungkin dari penyampaian dari Kak Rizal. Teman-teman bisa mendalami materi ini dan membuka buku dari halaman berapa ya, 26 sampai halaman 33. Nah, demikian pembelajaran tentang tauhid mulkiyah, semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari Kak Rizal, selamat belajar, giat-giatlah mengulang materi ini agar semakin bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.